Kak nanti yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti ya. Pagi, Sus. Apakah benar dengan Mbak Lela? Benar, Sus. Saya Lala. Sebelum mulai, saya akan melakukan verifikasi identitas ya. Mohon untuk sebutkan nama serta tanggal lahir Mbak. Akan saya cocokkan dengan gelang identitas Mbak ya. Nama Nurlela, tanggal lahir 21 September 2005, Sus. Baik, sesuai ya Mbak. Berdasarkan pengkajian, Mbak Lela mengatakan masih mengalami kesulitan menghitung dosis insulin sesuai jumlah makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, saya akan memberikan edukasi mengenai cara menghitung dosis berdasarkan asupan karbohidrat dan aktivitas fisik. Apakah Mbak Lela bersedia? Bersedia, Sus. Baik, sebelumnya jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya nanti. Ya, Sus. Mbak Lela, insulin dapat disesuaikan dengan jumlah karbohidrat yang dimakan. Karbohidrat terdapat pada nasi, roti, mie, kentang, buah, susu, dan makanan manis. Misalnya, dokter menentukan rasio insulin karbohidrat 1:15. Artinya, setiap 15 karbohidrat membutuhkan 1 unit insulin. Bagaimana cara menghitungnya, Sus? Contohnya, jika Mbak Lela makan 2 centong nasi yang mengandung sekitar 60 gram karbohidrat, maka perhitungannya adalah 60 dibagi 15 ya. Untuk hasilnya itu 4, Sus. Betul sekali Mbak Lela. Jadi kebutuhan insulin sebelum makan adalah 4 unit insulin. Kalau saya makan lebih sedikit gimana, Sus? Jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi lebih sedikit, maka kebutuhan insulin juga dapat berkurang sesuai perhitungan yang telah dianjurkan dokter. Baik Mbak Lela, selain makanan, aktivitas fisik juga mempengaruhi kadar gula darah. Saat olahraga, gula darah cenderung menurun sehingga risiko hipoglikemia meningkat. Jadi apa yang harus saya lakukan jika saya mau olahraga, Sus? Sebelum olahraga, periksa kadar gula darah terlebih dahulu. Jika aktivitas cukup berat atau berlangsung lama, biasanya diperlukan penyesuaian dosis insulin atau tambahan cemilan karbohidrat sesuai anjuran dokter. Mbak Lela juga perlu mengenali tanda-tanda hipoglikemia seperti gemetar, berkeringat dingin, pusing, lapar berlebihan, jantung berdebar, dan juga lemas. Jika gejala tersebut muncul, segera periksa gula darah. Bila gula darah kurang dari 70 mg per desiliter, konsumsi 15 gram karbohidrat cepat serap seperti air gula atau minuman manis. Kemudian periksa kembali setelah 15 menit. Baik Mbak Lela, di sini saya sudah membawa pen insulin ya. Di sini Mbak Lela bisa coba contohkan sesuai dengan dosis yang saya anjurkan tadi. Berapa tadinya, Sus? 4 ya, Sus? Benar Mbak Lela, 4 unit insulin ya. Ini Mbak Lela bisa putar sesuai dengan angka tadi ya, angka 4. Baik, bagus sekali. Lalu Mbak Lela gunakan seperti biasanya ya. Iya. Sudah paham kan? Sudah, Sus. Baik, coba. Sudah, Sus. Baik, bagus sekali Mbak Lela. Baik Mbak Lela, di sini saya catat hasil gula darah Mbak, jumlah karbohidrat yang dimakan, dosis insulin, dan aktivitas fisik setiap hari agar memudahkan evaluasi terapi ya Mbak. Iya, Sus. Baik Mbak Lela, sebelum saya akhiri, saya ingin mengetahui pemahaman Mbak Lela mengenai dosis insulin ya. Iya, Sus. Jika Mbak Lela mengonsumsi 60 gram karbohidrat dan rasio insulin 1:15, berapa unit insulin yang dibutuhkan? Tadi 60 ya, Sus. Perbandingannya 15. Jadi 60 dibagi 15 itu berarti 4 unit insulin, Sus. Betul sekali Mbak Lela. Lalu apa yang perlu diperhatikan saat melakukan aktivitas fisik? Harus memeriksa gula darah, Sus, mengenali tanda hipoglikemia, dan mengikuti anjuran dokter terkait dosis insulin atau tambahan camilan, Sus. Bagus Mbak Lela, berarti Mbak telah memahami materi yang saya sampaikan ya. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada sus, cukup. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk Mbak Lela dan membantu Mbak Lela mengontrol gula darah. Saya pamit terlebih dahulu ya Mbak Lela. Ya sus, terima kasih ya sus. Sama-sama.